Semenjak tahu bikin, aku tuh nggak pernah lagi beli menu ala resto yang satu ini. Karena cara buatnya tuh asli super simple banget. Hanya pakai dada ayam yang di slice atau diiris agak tipis. Untuk mempermudah mengiris dada ayamnya, boleh dimasukkan dalam freezer dulu, tunggu sampai setengah beku, baru deh diiris-iris. Lalu lanjut ditusuk-tusuk biar nanti bumbunya jauh lebih meresap. Setelah itu masukkan dalam wadah, bumbuin pakai desaku bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, sedikit kaldu bubuk. Berikan juga tepung serbaguna, mereknya bebas pakai apa aja. Kalau di sini aku pakai tepung sajiku serbaguna. Tambahkan 1 butir telur dan sedikit susu full cream. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu diamkan dalam kulkas minimal 2 jam atau maksimal semalaman biar bumbunya lebih meresap. Lalu untuk tepung panirnya ini wajib banget dicoper. Ngechoppernya sampai setengah halus, tujuannya biar nanti pada saat dibalurkan ke ayamnya tepung panirnya nggak terlalu tebal dan juga nggak bergerindil. Lalu masukkan tepung panir ke dalam wadah dan ini ayamnya juga udah siap. Langsung masukkan ayam ke tepung panirnya, lalu tekan-tekan kedua sisinya. Nah, hasilnya tuh seperti ini, cakep banget. Tepungnya nggak terlalu tebal karena tepung panirnya habis dicoper. Dan juga pastinya tepung panirnya nggak bergerindil atau bergerinjel-gerinjel gitu loh. Selanjutnya aku susun di dalam food container stainless. Dan kalau mau ditumpuk dilapisi dulu pakai plastik biar satu sama lain nggak saling nempel. Nah, setelah semua selesai dipanirin, ini tuh boleh dijadiin stok frozen atau boleh langsung digoreng juga. Ini aku masukin freezer dulu dan lanjut aku mau buat sausnya. Aku lelehkan margarin, tambahkan bawang putih cincang, diaduk-aduk ditumis sampai wangi. Lalu tambahkan juga bawang bombay yang udah diiris-iris, diaduk-aduk hingga layu. Baru deh masukin persausan, ada saus barbeque, saus tomat, saus tiram, dan juga saus sambal. Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk, lalu ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau terlalu kental, boleh tambahkan sedikit air dan diaduk-aduk lagi. Dan biar ada manis-manisnya, aku tambahin sedikit kecap manis, dan ini saus barbeque-nya udah jadi. Dan untuk chicken katsunya tadi, ini lanjut aku goreng di dalam minyak yang udah panas. Gorengnya sebentar saja, cukup sampai kedua sisinya kokoh. Ini tuh luarnya super crispy. Dan tentu untuk dalamnya tuh masih juicy banget. Tinggal siram di atasnya pakai saus. Untuk pelengkapnya aku tambahin kentang goreng sebagai karbo. Ada wortel dan juga buncis rebus. Dan kalau tampilannya kayak gini, tidak menyangka akan jadi ladang cuan karena satu resep ini hasilnya jadi 4 box dan 2 rasa. Dan ini juga bener-bener bikin orang ketagihan berkali-kali saking enaknya dikira pakai bahan premium. Jadi langkah pertama, siapkan wadah, masukkan telur, gula, sejumput garam, vanili cair, dan SP. Selanjutnya semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga mengembang putih kental licin dan berjejak selama kurang lebih 8 menit. Setelah adonan mengembang dan kental seperti ini, kemudian matikan mixernya, lanjut masukkan susu cair dan minyak sayur atau minyak goreng. Mixer kembali adonan dengan kecepatan paling rendah di mixer sampai tercampur rata selama kurang lebih 2 menitan ya bun. Setelah selesai, matikan mixer dan masukkan tepung terigu sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Mixer kembali adonan dengan kecepatan paling rendah asal rata saja, tidak perlu terlalu lama supaya adonan tidak turun atau kempis ya. Setelah selesai, kita akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna seperti ini. Lanjut kita bagi 2 adonan sama rata. Setelah terbagi 2, salah satu adonan kita tambahkan 5 gram coklat bubuk Black Forest dan 1 sendok makan pasta Black Forest. Yang satunya lagi tambahkan 1 sendok makan pasta matcha, lalu diaduk dengan sendok pelan saja sampai rata seperti ini. Kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Untuk satu rasa ini jadi 2 cetakan atau 2 loyang. Untuk cetakannya ukuran 13 x 6 cm. Ini nama cetakannya cetakan delima ya bun. Setelah selesai kita bisa kukus selama 17 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 17 menit ini sudah mateng, bisa langsung diangkat dan keluarkan dari cetakan. Hasilnya cantik banget, mulus. Setelah ini kita dinginkan bolunya. Dan setelah bolu benar-benar dingin, di bagian atas kita topping dengan krim susu. Jika teman-teman ingin menggunakan keju oles juga bisa ya, tapi menurutku ini lebih enak pakai krim susu seperti ini. Setelah selesai, di bagian atas saya taburi dengan choco chips coklat dan saya semprot bagian tengahnya lagi menggunakan krim susu. Biar lebih cantik, saya beri cherry di bagian atasnya ini. Nah, ini dia hasilnya, resep bolu mini susu lumer yang rasanya enak banget, lembut legit, rasa Black Forest dan rasa matcha. Dua-duanya enak banget, kalian wajib coba ya. Apalagi untuk pemula karena cara bikinnya sangat mudah dan simple. Jadi selamat mencoba.
Pernah sekali Mak Bening sajiin cemilan ini untuk tukang yang lagi renov dapur. Terus nggak lama, tukangnya malah berani ngomong, "Bu, untuk cemilan hari ini boleh nggak disamain kayak yang kemarin aja?" Karena katanya enak banget. Jadi pertama-tama Mak Bening mau campurkan gula garam. Untuk tepungnya Mak Bening cuma pakai tepung terigu dan maizena aja. Tambahkan air, aduk-aduk sampai kecampur rata. Kemudian Mak Bening tambahkan margarin cair dan aduk-aduk lagi. Kalau udah kayak gini, Mak Bening sisihkan 1 sendok makan adonan tepung, tambahkan 1 sendok sayur air, aduk-aduk dan sisihkan. Kemudian Mak Bening celupkan pisang yang tadi udah dipotong-potong ke adonan tepung yang barusan udah dibikin. Kalau udah kebalur kayak gini, langsung aja Mak Bening pindahkan ke dalam minyak yang panas. Kalau pisangnya udah berubah warna kecoklatan, Mak Bening mau guyurin sama adonan yang tadi sebelumnya udah disisihin. Mak Bening guyur sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian Mak Bening balik-balik. Kalau warnanya udah cakep gini, tinggal angkat dan tirisin deh. Gimana Pak tukang nggak ketagihan ya? Pisang goreng Mak Bening hari ini beneran kerenyes, renyah, wangi, udah sih. Beuh.